Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi semuanya. Mari kita belajar ya. Pagi-pagi sudah belajar. Barangkali teman-teman ada yang lagi di KRL atau lagi di perjalanan kerja, atau yang baru bangun langsung disuguhin soal. Mari kita belajar sama-sama ya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oh, ini panjangnya itu 20 meter ya. Anjir, lupa kok nggak ada meternya. 20 meter. Yuk, mari kita kerjakan sama-sama. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding yang panjangnya 20 meter, tingginya 2 meter? Bila per meternya diperlukan biaya Rp2.000. Oke, jadi 2 per meter perseginya ya, Rp2.000. Berarti kalau meter persegi itu satuannya itu untuk luas ya teman-teman. Berarti kita hitung dulu luasnya. Oke, mari kita hitung luasnya ya. Luasnya berapa kira-kira nih? Luas itu kan panjang kali lebar ya. Di sini panjang kali tinggi ya. Lebarnya berarti tingginya. Berarti luasnya itu adalah panjang kali lebar. Saya langsung aja tulis 20 meter dikali 2 meter. Maka sama dengan 40 meter kuadrat gitu kan. Kemudian biaya yang perlu diperlukan kan per meter perseginya 2000 ya. Berarti biayanya itu adalah 2000. Ini Rp 2000 per meter persegi ya, dikalikan dengan 40 meter persegi. Nah, meter perseginya kita coret. Kemudian 2 kali 4 adalah 8 ya. 80.000. Oke. Rp-nya jangan lupa, Rp 80.000. Jawabannya berarti yang B. Oke. Kemudian kita ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja karyawan dari 48 jam per minggu menjadi 24 jam kerja per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai semula digaji 20.000 per jam, berapa rupiah gaji per jam sekarang? Oke. Kira-kira berapa teman-teman? Saya langsung kerjakan aja ya. Takutnya teman-teman lagi perjalanan kerja dan gak sempet buka-buka buku ya. Tabletnya Samsung Galaxy Tab S6 ya. Oke, berarti ini kalau 48 jam itu gajinya itu adalah 20.000 per jam ya. 20.000 per jam. Oke, kemudian kalau 24 jam itu gajinya berapa gitu kan? Per jamnya gitu kan. Nah, ini kan jamnya berkurang, berarti otomatis gajinya itu akan bertambah ya. Oke. Bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi X per 20.000 atau misalnya 24 dikali X sama dengan 48 dikali 20.000. Jadi gini, 24 dikali dengan X sama dengan 48 dikali 20.000. Maka X sama dengan 48 dibagi 24 dikali 20.000. Jadi 48 dibagi 24 adalah X sama dengan 2 ya. 2 dikali 20.000. Kelihatan gak? Maka sama dengan 40.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kita ke soal berikutnya. Jika roda A berputar 4 kali, maka roda B berputar 14 kali. Jika roda A berputar 20 kali, berapa kali putaran roda B? Oke, silakan bagi yang mau screenshot ya. Sebenarnya teman-teman join aja ke grup Telegram ya. Nanti screenshotnya akan saya kirimkan ke grup Telegram. Grup Telegramnya linknya ada di profil ya.
Oke. Gabungnya linknya ada di profil TikTok saya tuh, ada di bawahnya. Nama grup Telegramnya ASN Studio ya. Oke, di sini ada dua ya, ada roda A dan roda B gitu kan. Roda A berputar 4 kali, roda B berputar 14 kali. Kemudian roda A berputar 20 kali, roda B berputar berapa kali gitu kan. Ini kita kasih tanda X. Nah, ini cara gampangnya teman-teman. Ini kan 4 ke 20 itu kan dikali 5 ya. Dikali 5. Maka 14 ke X-nya juga kita harus kali 5. Oke, maka berarti 14 dikali 5 sama dengan 70 gitu kan. Nah, karena angkanya itu gampang. Kalau misalnya mau menggunakan rumus, bukan rumus juga sih ya, cara yang gampang juga. Jadi kita hitung dulu X per 14. X per 14 sama dengan, nah ini kan dari bawah ke atas ya, di sebelahnya juga dari bawah ke atas, sama dengan 20 dibagi 4 gitu kan. Ini menggunakan rumus perbandingan senilai ya. X sama dengan 14 dikali 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi X sama dengan 70. Ya, jawabannya adalah yang E. Mana nomor sebelumnya? 48. Nomor sebelumnya kan 48. 48 bukan ini tuh. Ini 48 bukan. Ini tuh 48. Oke, yuk mari kita, ya gak apa-apa ya, namanya lagi belajar. Saya mungkin angka 8-nya kurang jelas, jadi kelihatannya seperti angka 6. Baik, kita ke soal berikutnya. Amir akan membuat spanduk berbentuk segitiga dengan tinggi 2 meter. Jika luas spanduknya adalah 24 meter persegi, berapa panjang alasnya? Bepara panjang alasnya berapa maksudnya ya? Oke, untuk kita harus tahu dulu luas segitiga ya. Luas segitiga itu adalah setengah alas ya, dikali alas dikali tinggi. Oke, di sini kita yang diketahuinya ya, kalau kita lagi ngerjakan matematika kan kita harus ketahui dulu luas segitiganya berapa, 24. Kemudian tingginya itu sama dengan 2 meter ya. Berarti kita yang ditanyakan adalah alas. Maka kita langsung masukkan aja angkanya. 24-nya ke sini jadi 24 sama dengan setengah dikali alasnya kita cari. Alas dikali 2. Nah, kita coret aja ya, setengah dikali 2. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Oke. Jadi sama dengan 24 adalah A. Jawabannya adalah yang E. Oke. Siap, semoga lulus ya Bintara Polri-nya ya. Saya doain. Ya, sambil belajar juga. Saya sih ini pennya itu dari sononya ya. Jadi belum saya beli dari luar. Jadi awet ini. Cuma paling diganti ininya aja sih. Apa tuh, ujungnya stylusnya aja. Tapi bisa kepake lama, ini setahun kali. Ini saya udah hampir 3 tahun baru diganti sekali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Ada yang ditanyakan dari soal-soal sebelumnya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nomor sebelumnya 5-nya dari mana? 5-nya itu, kalau 5 yang ini, kita kalau misalnya 4 ke 20 itu harus dikali berapa? Dikali 5 ya. Kalau 5 di sini ya ini, 20 dibagi 4 adalah 5. Oke. Udah 2 kali tes CPNS belum rezeki, semoga ada kesempatan tahun ini dapat. Amin amin ya Allah. Kalau perbedaan berbalik nilai sama senilai gimana? Ya, nanti kita kayaknya di soal berikutnya ada perbedaan berbalik nilai ya. Nah, ini contoh berbalik nilai ini teman-teman. Oke nih. Yang 6 orang penjahit ini adalah contoh perbedaan berbalik nilai. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya. Oke. 6 orang penjahit dapat menjahit 14 jas dalam waktu 12 jam. Berapa tambahan orang penjahit yang dibutuhkan untuk menjahit 14 jam dalam waktu 8 jam? Oke, berarti di sini sebenarnya ada 3 variabel ya, tapi yang jasnya itu bisa kita abaikan. Jadi ini ada penjahit ya, penjahit, kemudian ada
jam ya, ada jam dan ada jas gitu kan. Nah, berapa nih? 6 orang penjahit dalam 12 jam dapat menghasilkan 14 jam. Kemudian berapa orang penjahit selama 8 jam akan menghasilkan 14 jas. Nah, ini kan sama-sama 14 ya. Jadi ini bisa kita abaikan ya. Karena sama-sama 14. Berarti sama saja dengan membangun sebuah rumah yang sama gitu kalau di soal yang lain. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Nah, lihat nih. Nah, ini kan jamnya berkurang ya. Ini dari 12 ke 8. Dari 12 ke 8 kan itu berkurang. Otomatis penjahitnya itu harus bertambah kan. Biar cepat selesai gitu kan. Jadi ini bertambah. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah satu variabel bertambah, variabel lainnya berkurang, ataupun sebaliknya. Satu variabel berkurang, variabel lainnya bertambah. Jadi rumusnya bagaimana, teman-teman? Rumusnya adalah X per 6 sama dengan, karena berbalik nilai jadi dibalik, 12 per 8. Berarti X sama dengan 6 dikali 12 dibagi dengan 8. Nah, bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian 8 dibagi 2 adalah 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti X sama dengan 3 kali 3. X sama dengan 9. Oke. Jawabannya yang mana teman-teman? Perhatikan baik-baik. Yang ditanyakan adalah tambahan penjahit ya. Jadi kita sudah punya 6 orang. Berarti tambahannya adalah 9 tambahannya berarti 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Oke, jadi kita hanya perlu 3 orang. Oke, nah bisa juga misalnya X dikali 8 sama dengan 6 dikali 12 ya. Jadi bisa juga dengan cara seperti itu ya. Jadi misalnya gini, X dikali 8 sama dengan 16 dikali 12. Caranya juga sama ya. Jadi misalnya gini, X dikali 8 sama dengan 6 dikali 12. Maka X sama dengan 6 dikali 12 dibagi 8 ya. Jadi hasilnya sama ya. Kalau jasnya beda lagi, berarti itu perbandingan senilai yang dimodifikasi ya. Nanti ada, sepertinya di soal ini gak ada ya. Jadi itu namanya perbandingan senilai di modifikasi. Oke, file soalnya akan saya bagikan di grup Telegram ya teman-teman. Grup Telegramnya itu ada di profil TikTok ya. Jadi teman-teman silakan gabung aja. Gratis kok, gratis. Oke. Kalau jasnya beda, nanti jadinya itu sudah dimodifikasi ya. Jadi perbandingan senilai yang sudah dimodifikasi kalau jasnya beda ya. Nanti ada kita pembahas di lain kesempatan deh. 6-nya dari mana? Oke, ada yang bisa bantu teman-teman 6-nya dari mana? Oke, cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada perbandingan senilai itu adalah jika satu variabel bertambah, variabel lainnya akan bertambah ya. Ataupun sebaliknya ya, jika satu variabel berkurang, variabel lainnya akan berkurang. Kalau perbandingan berbalik nilai, satu variabel bertambah, variabel lainnya berkurang. Ataupun sebaliknya, satu variabel berkurang, variabel lainnya akan bertambah. Kayaknya saya sudah bikin konten tentang perbandingan berbalik nilai deh. Perbedaannya. Oke. Cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai sudah ada sih di sini sih di TikTok ya. Mana ya? Nah, cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai terjadi apabila satu variabel bertambah, variabel lainnya juga akan bertambah. Ataupun sebaliknya, satu variabel berkurang, variabel lainnya juga akan berkurang. Seperti contoh soal di bawah ini. Mari kita kerjakan sama-sama. Di sini ada 2 orang, yaitu ada Irfan dan ada Indra. Tinggi badan Irfan adalah 168, sementara tinggi badan Indra adalah 176. Kemudian bayangan Irfan adalah 42. Berapakah bayangan Indra? Saya kasih tanda X. Nah, di sini kan bayangan Irfan berkurang, maka bayangan Indra juga berkurang. Satu variabel berkurang, variabel lainnya berkurang. Nah, ini teman-teman di sini ya. Jadi tinggal scroll aja ke bawah cara membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi kita lanjut dulu belajar yang tadi ya. Oke.
Pak Ogah berbelanja menggunakan mobil bak yang memiliki daya angkut 2,4 ton. Pak Ogah membeli 14 karung beras masing-masing beratnya 1 kintal, minyak goreng seberat 4 kintal, serta tepung terigu. Berapa berat maksimal tepung terigu yang bisa dibeli supaya barang belanjaannya terangkut sekali jalan? Oke, kita rubah dulu tonnya itu ke dalam kintal. Jadi ini ada 2, jangan merah ya pensilnya. Ada 2,4 ton gitu kan. 2,4 ton sama dengan berapa kintal teman-teman? Berarti kalau ke ton ke kintal itu dikalikan 10 ya. Benar ya 10 ya. Iya, dikalikan 10. Jadi ini adalah sama dengan 24 kintal. Oke. Kuintal. Oke. Karena 10 kuintal itu sama dengan 1 ton. Kemudian yang udah diangkutnya itu adalah 14 karung beras dikalikan 1 kuintal. Jadi sama dengan 14 kuintal. Kemudian minyak gorengnya itu adalah 4 kuintal. Berarti ini ditambahkan jadi 18 kuintal. Oke, nah kemudian yang bisa diangkutnya lagi adalah berarti 24 dikurangi 18. Jadi 24 dikurangi 18 adalah 6 kuintal. Oke, 6 kuintal itu sama dengan 0,6 ton. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Enggak, sekarang karena saya lagi di mudik ya. Sebenarnya saya lagi mudik, kemudian saya lagi jaga saudara saya di rumah sakit. Jadi ya sambil nunggu live dulu deh. Live-nya biasanya sih siang dan malam ya. Siang itu kira-kira jam 8, jam 10 atau malam jam 8, jam 9. Oke, kita ke soal berikutnya. Berat badan Ali adalah 1,5 berat badan Bowo dan 3 kg lebih berat daripada berat badan Cika. Jika berat badan Cika adalah 42, maka berat badan Ali ditambah berat badan Bowo adalah... Oke. Teman-teman kalau belum bisa join grup Telegram, teman-teman dicari aja ya, dicari search aja ASN Studio namanya. Oke, nah kita hitung dulu berat badan Ali ya. Berat badan Ali-nya itu dari berat badan Cika ya. Nah, berat badan Ali kan 3 kg lebih berat daripada berat badan Cika. Sementara Cika adalah 42 kg. Berarti berat badan Ali adalah 3 ditambah 42. Berarti sama dengan 45. Nah, ini berat badan Ali 45. Kemudian berat badan Ali juga 1,5 kali berat badan Bowo. Berarti berat badan Ali itu sama dengan 1,5 berat badan Bowo. Oke, 1,5 kan bisa kita rubah menjadi 1,5 itu 1 kali 2 adalah 2 ditambah 1 adalah 3/2, bisa gitu kan. Jadi sama dengan 45 sama dengan 3/2 dikali B. Berarti 2-nya pindah ruas jadi 45 dikali 2 dibagi dengan 3 sama dengan B. Kemudian kita sederhanakan, 45 dibagi 3 adalah 15. 15 dikali 2 adalah 30. Jadi usia Bowo adalah 30, usia Ali 45. Jadi usia mereka berdua adalah 30 tambah 45 adalah 75. Jawabannya adalah yang C. Oke. Oke. Berat ya. Pokoknya gampang ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke. Kita lanjut dulu ya sebelum mengulang. Nanti diulangnya nanti malam aja ya. Kita coba ini. Menghitung umur ya. Oh, ukuran berat tadi, ntar deh. Oke, kita lanjut dulu teman-teman.
pada peta jarak rumah Rama dan ke rumah Sinta adalah 12 cm. Sedangkan jarak rumah Sinta ke rumah Arjuna adalah 20 cm. Dengan menggunakan motor, Rama berangkat dari rumahnya menuju rumah Sinta, kemudian dilanjutkan ke rumah Arjuna. Jika skala pada peta tersebut adalah 1:100.000, maka jarak yang ditempuh oleh Rama adalah gampang ini ya. Jadi karena angkanya ini adalah 100.000, jadi kita langsung dikalikan aja ke 12. Berarti jarak sebenarnya dari rumah Rama ke rumah Sinta itu adalah 12 dikali 100.000. 12 dikali 100.000. Berarti ini adalah 1.200.000 cm kan. Kita rubah ke kilometer. Kalau dari sentimeter ke kilometer itu coret nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan 12 kilometer. Oke. Kemudian berikutnya ya 20 cm berarti sama dengan 20 km ya. Tapi saya coba jabarkan lagi. Dari rumah Sinta ke rumah Arjuna itu adalah 20 cm. Kalikan sama ininya adalah 100.000. Jadi dikali 100.000 sama dengan 2 juta ya. 2 juta cm. Oke, nah kita rubah ke dalam kilometer berarti 1, 2, 3, 4, 5, 20 km. Jadi 12 tambah 20 adalah 32. Jawabannya adalah yang C. Oke. Baik, kita ke soal berikutnya. Ada yang dicatat teman-teman? Lanjut dulu ya teman-teman ya. Pak Raden melakukan perjalanan dari Solo ke Semarang. Pada saat berangkat, pengukuran jalan di mobil menunjukkan angka 4.215 km. Dan setelah sampai Semarang, pengukuran jarak pada mobilnya menunjukkan angka 4.320 km. Pak Asep mengukur jalan yang melewati pada peta yaitu 12 cm. Maka skala pada peta tersebut adalah Oke, berarti kalau skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini jarak pada petanya tuh udah ada 12 ya. Jadi skala itu adalah skala itu adalah jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Oke, jarak pada petanya kan 12 cm. Kemudian jarak sebenarnya berapa? Berarti jarak sebenarnya itu adalah 4.320 dikurangi dengan 4.215. Berapa nih kira-kira? 5 kemudian berapa ya? Di mana sih? 5 kemudian 0 ya. 0 1. Jadi 105. Nah, 105 itu kan masih dalam kilometer ya, teman-teman ya. 105 km. Kita rubah dulu ke dalam sentimeter. Jadi ini 105 km berarti sama dengan 105 tambah 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sama dengan berapa nih? 1.500.000. Aduh, gede banget angkanya. Geser dulu deh, takutnya gak cukup. Jadi sama dengan 12 dibagi dengan berbanding dengan 0,5 0 0. Salah saya titiknya, aduh. Nah, sama begini. Nah, kita sederhanakan aja teman-teman. 105 dibagi 12. 105 dibagi 12 itu berapa ya? Oke, geser ke sini. Saya kerjakan di sini deh. Oke, berarti ini ya gitu ya, 12. Kemudian ini 105 gitu kan. Oke, 105 dibagi 12 adalah dapat 8 ya. 8 dikali 12 adalah 96. Kemudian dikurangi. Nah, 105 dikurangi 96 adalah 90. Oke, teman-teman, kalau sudah dapat angka depannya 8, kita lihat yang depannya 8 yang mana. Hanya ada satu, hanya ada yang ini aja. Jadi kita pilih yang ini aja. Jadi kita tidak usah menghitung sampai bawah. Karena udah ada, nah depannya itu udah 8. Tapi kalau mau dihitung sampai bawah juga boleh sih. 90 di 12 adalah 7. Dan 7 dikali 12 adalah 84 ya. 84. Kemudian kita kurangi 6 ya. 6 itu kan bisa dibagi 12 ya. Turun 0-nya 1. Berarti kita pinjam dari sini 0-nya 1.
60 dibagi 12 adalah 5, 875. Tapi sisa nolnya di sini 4 ya. Kok bisa ya? Oh, karena udah dipakai sini ya, dipakai 90 ya di sini ya. Sisa nolnya 3, sorry. Nolnya sudah dipakai di 90 dan di 60. Oke, 5 dikali 12 adalah 60, berarti habis ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bank memberikan bunga deposito 12% per tahun. Jika besar uang yang didepositokan adalah 1.120.000.000, maka besar bunga selama 5 bulan adalah, oke teman-teman, di sini kan ini gampang banget cara mengerjakannya bagaimana. Jadi di sini kan 12% ya. 12% itu adalah per tahun. Per tahun. Kalau 1 tahun kan 12 bulan ya. Berarti 12% itu per 12 bulan. 12 bulan. Berarti kalau 1 bulannya berapa? Berarti 1% itu sama dengan 1 bulan. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah 5 bulan. Berarti 5% sama dengan 5 bulan. Jadi tinggal 5% dikali 120 juta. Jadi 5 dikali 12 kan 6 ya, 60 ya. Maka langsung aja jawabannya adalah yang E. Oke. Ini saya sih belajar matematika aja sih, TU aja. Jadi 5% dikali 120 juta ya. Oke. Kemudian berikutnya. Oh ya, kalau ada pilihan 5 juta kekecoh. ya, untung ada 5 juta. Pak Ogah menjual sebuah sepeda dengan harga jual 1.250.000. Ternyata ia menderita kerugian 20%. Maka harga beli sepeda tersebut adalah kira-kira berapa nih teman-teman? Karena Pak Ogah menderita rugi, berarti kalau rugi itu kan berarti harga belinya itu hanya 1.250.000 itu adalah 80% dari harga beli. Jadi karena dia rugi berarti 100% itu harga beli kan dikurangi dengan 20% rugi ya, karena rugi jadi dikurangi sama dengan 80%. Berarti harga beli dikali 80% itu sama dengan 1.250.000. Oke. Maka harga beli sama dengan 1.250.000 dibagi 80 dikali 100. Oke. Coret 125 dibagi 8 berapa teman-teman? 125 dibagi 8. Pas enggak ya? 8 12 1 4 Oke, 5 40, kemudian turun 5, 50, 6 ya. 6 48 turun 2 22. Oh, berarti di sini ya. 1562500. Yang ini ya. C. Oh, yang kelas itu jam 8 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke.
nanti dapat rekamannya juga teman-teman kalau misalnya teman-teman yang belum bisa gabung. Oke. Ya, 2 soal terakhir sepertinya ya. Oke, 2 soal terakhir. Sebuah proyek pembangunan gedung ditargetkan selesai dalam waktu 40 hari oleh 90 orang pekerja. Berapa orang yang harus ditambahkan supaya pekerjaannya selesai 10 hari lebih cepat dari target? Oke, berarti ini ada orang ya. Ada orang dan ada pekerja. Ada hari, ada pekerja. Ada hari, ada pekerja. Oke, 40 hari diselesaikan oleh 90 pekerja. Kemudian pengen selesai 10 hari lebih cepat, berarti 30 hari dapat diselesaikan oleh berapa orang pekerja gitu kan, kita kasih tanda X. Nah ini kan harinya berkurang ya, harinya berkurang, maka pekerjaannya itu bertambah ya, biar cepat selesai. Jadi bisa X dikali 30 ya, 30 dikali X gitu kan, sama dengan 40 dikali 90, maka X sama dengan 40 dikali 90 dibagi dengan 30. 90 dibagi 30 adalah 3 ya. Berarti 40 dikali 3 adalah 120. Nah, ini kan 120 kan total pekerja ya. Sementara yang ditanyakan adalah tambahan. Tambahan berarti 120 dikurangi 90 jadi 30. Oke. Saya dapat soalnya dari buku ya. Dari buku yang ini ya. Bappenas. Bukunya di sini sih, bukunya sih. Menggunakan buku yang ini. Bukan yang ditanyakan, bukan 10 hari. Di sana perhatikan baik-baik, tambahan supaya selesai 10 hari lebih cepat dari target. Targetnya kan 40 hari. Sementara itu pengen 10 hari lebih cepat, berarti 30 hari ya. Awas, hati-hati teman-teman dalam membaca soal ya. Jadi harus teliti banget. Jangan gugup ya. Filenya paling nanti dalam bentuk screenshot ya, tapi teman-teman join aja ke grup Telegram, karena file-file sebelumnya yang live-nya itu tinggal scroll aja ke atas, nanti banyak kok. Join ke grup Telegram. Join grup Telegramnya ada di profil TikTok ya. Oke. Ya benar, 40 dikurangi 30, 40 dikurangi 10 jadi 30 hari. Oke, kita ke soal terakhir. Persediaan rumput dalam satu kandang ternak habis dalam 20 hari untuk 40 ekor sapi. Jika persediaan rumput yang sama disediakan untuk 100 ekor sapi, maka persediaan rumput tersebut akan habis pada waktu... beda teman-teman. Kalau positif itu adalah perbandingan senilai. Jadi cara rumusnya sama ya. Kalau misalnya positif itu berarti perbandingan senilai, atau negatif berarti perbandingan senilai. Rumusnya ada di video TikTok saya ya. Di video sebelumnya. Oke, jadi di sini ada sapi, ada hari ya, ada sapi dan ada hari. Nah, berarti sapinya itu adalah 40 ekor habis dalam waktu 20 hari. Kemudian sapinya ada 100 ekor habis dalam berapa hari? Kita kasih tanda X, maka rumusnya itu yang kayak tadi juga bisa ya. Jadi X dikali 100 sama dengan 40 dikali 20. Maka X sama dengan 40 dikali 20 dibagi 100. Oke, coret nolnya 2, 1, 2, 1, 2. Maka 4 dikali 2 adalah 8. 4 dikali 2 adalah 8. Baik, jawabannya adalah yang D. Oke. Teman-teman, barangkali teman-teman mau tahu cara perbandingan senilai, ada di video TikTok ya, di sini ya. Bukan yang ini tapi yang ini ya. Cara membedakan perbandingan senilai dan berbanding nilai. Nanti silakan teman-teman pelajari aja. Kemudian kalau mau join grup Telegram, teman-teman silakan aja klik di sini ya. ASN Studio. Jika mengalami kesulitan join dari grup link ini, teman-teman masuk aja ke Instagram ya. Instagram, kemudian di sini ya.
join grup Telegram. Sekalian juga ya di follow Instagramnya. Oke.